Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 349. Kata-kata Ye Tianzong singkat dan langsung pada sasaran. Tunjukkan secara langsung informasi yang ingin dia ketahui. Meski Huo Fenghuang bukanlah orang yang suka menunda-nunda, namun terkadang ia mudah penasaran. Menanyakan hal-hal tertentu membuat Ye Tianzong tidak kenal lelah. Sebagai panglima angkatan bersenjata, wajar jika ia harus memiliki pikiran yang tenang. Tapi mungkin, setelah kembali ke kota, apalagi dengan kontak mendalam dengan keluarga Ren Yurou, saya merasa berasimilasi. Dia selalu harus bertanya kepada tentang apapun, yang membuat kesabarannya semakin berkurang. Oleh karena itu, meskipun dia menghadapi rakyatnya sendiri, dia berharap untuk langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Itu sangat menjengkelkan. Meskipun Huo Fenghuang bukanlah cacing gelang di perut Ye Tianzong. Namun, setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, saya masih mengetahui dengan jelas gayanya dalam melakukan sesuatu. Sekarang kita perlu mengambil beberapa langkah sederhana, dan kita dapat melihat bahwa karakternya saat ini sebenarnya telah berubah secara halus. Komandan yang baik, semuanya seperti yang kamu katakan. Huo Fenghuang sedikit mengangguk. Setelah menarik napas dalam-dalam dan memilah beberapa pemikiran di benaknya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, kalau begitu saya akan melaporkan kepada Anda satu persatu sesuai dengan keinginan Anda. Pertama-tama, itu adalah Sekte King Liu. Sekte King Liu hanya ingin menghidupkan leluhur mereka dan meningkatkan kekuatan mereka di pegunungan yang dalam dan hutan tua itu, sehingga sekte mereka dapat menaikkan level mereka. Namun, dengan janji Anda, mereka juga memberi kerja keras mereka. Kerja keras selama puluhan tahun, tetapi memilih untuk bekerja sama dengan kami 100%. Anda adalah komandan perbatasan utara, dan mereka mempercayai Anda tanpa syarat, jadi mereka bersedia menceritakan keseluruhan cerita tentang batu nisan. Bagaimanapun, batu nisan ini adalah batu nisan yang dibuat bersama oleh leluhur dan teman baik mereka. Sun Liang ini sebenarnya adalah pendiri Paviliun Tiansu. Keduanya biasa minum dan mengobrol dengan gembira, dan hubungan mereka sangat baik. Mereka tidak terlalu populer pada saat itu, dan mereka bersama-sama mendirikan organisasi pembunuhan, dan daftar orang-orang pada waktu itu ada di antara mereka. Semua orang ini memiliki keterampilan unik dan seni bela diri yang kuat, dan mereka bahkan lebih kuat daripada orang-orang di perbatasan utara. Rumornya, siapapun pemilik daftar ini bisa mendominasi dunia. Dan selama aku menggali batu nisan itu, menemukan daftar di dalamnya, dan menyalakan tombol aktivasi di dalamnya, maka semua anggota organisasi pembunuh ini akan menemukannya satu demi satu dan menggunakannya untukku. Oleh karena itu, ini seharusnya menjadi keseluruhan rencana Paviliun Tiansu. Setelah mendengarkan, Ye Tianzong tidak bisa menahan nafas. Setelah berputar-putar, saya tidak menyangka bahwa daftar terakhir adalah organisasi pembunuhan. Semuanya memiliki keahlian unik dan didirikan bersama oleh mantan pendiri Paviliun Tiansu dan Sekte King Liu. Diperkirakan niat awal saat itu adalah untuk mencegah kekacauan di dunia seni bela diri kuno dan memberikan jalan keluar bagi diri saya sendiri. Tapi sekarang, itu sebenarnya digunakan oleh seseorang yang bermaksud mengekspornya ke perbatasan utara. Ini benar-benar kejahatan yang keji. Tidak heran, Paviliun Tiansu menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan daftarnya. Setelah Anda memilikinya, mendominasi dunia seni bela diri kuno, dan kemudian berkolusi dengan wilayah utara, saya khawatir hal itu akan menimbulkan keributan. Hanya, Ye Tianzong ragu. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya, memandang Huo Fenghuang, dan bertanya, Fenghuang. Sejauh yang saya tahu, sekte di dunia seni bela diri kuno ini ada di setiap kota dan negara. Namun, mereka memiliki keseimbangan menyerang dan bertahan. Itu mudah dipatahkan. Terlebih lagi, ada pemimpin seni bela diri yang bertanggung jawab untuk mengelola sekte-sekte ini. Bukankah mereka mengabaikannya saja? Biarkan saja orang-orang Paviliun Tiansu main-main seperti ini. Saya tidak bertanya kamu harus menyelidiki hal ini, tapi aku yakin. Saya sudah menyelidiki ini. Ye Tianzong hanya bertanya ragu-ragu. Tapi siapa tahu, Huo Fenghuang tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang, Komandan, saya juga berpikiran sama seperti Anda. Paviliun Tiansu ini tidak memiliki hukum. Apakah tidak ada yang membatasi mereka? Belakangan, saya mengetahui bahwa di balik Paviliun Tiansu ini terhubung dengan Guild Chaebol, dan Guild Chaebol, untuk meningkatkan apa yang disebut pengaruh mereka, telah menyusup ke berbagai tempat, termasuk pemimpin seni bela diri.
Paviliun Tiansu berani bersikap begitu berani. Dan permintaan saya untuk mendiskusikan kerjasama dengan mereka adalah menggunakan daftar ini. Jadi begitu. Guild Chaebol ini hanyalah bug, dimanapun ada masalah, mereka akan muncul. Dan, di Wetland Park, Ye Tianzong mengetahui bahwa sebenarnya Ye Zongtian tidak memiliki ambisi sebesar itu. Tetapi karena dia bertemu Ye Qingfeng dan mengikuti nasihat ayahnya, dia sekarang benar-benar memasuki keadaan gila. Jadi, siapa ayah mereka? Apa plot di baliknya? Sepertinya air di dalamnya sangat dalam. Pengambil alihan Paviliun Tiansu terlebih dahulu menyebabkan reaksi balik dari Guild Chaebol. Tangkap Ye Qingfeng, paksa Ye Zongtian untuk muncul, dan selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Setelah balas dendam selesai, dunia seni bela diri kuno harus diintegrasikan, dan perbatasan utara tidak boleh terancam. Itu gerbang negara. Ini adalah garis pertahanan pertama untuk melindungi negara kita. Sama sekali tidak ada orang dengan niat buruk yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bagus. Kamu menangani urusan Sekte King Liu dengan cukup baik. Lalu bagaimana dengan daftarnya? Jangan bilang padaku, Komandan. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Huo Fenghuang menyela dengan lembut, dan kemudian menyerahkan kepada Ye Tianzong daftar yang telah dia persiapkan sejak lama dari belakangnya. Ini adalah sebuah paket, relatif kecil. Bentuknya seperti amplop kecil dan bagian dalamnya sangat tipis. Apakah ini daftarnya? Ya, Komandan. Huo Fenghuang tidak berkomitmen dan mengangguk dan berkata, ini adalah perangkat. Tidak ada daftar personel khusus di dalamnya, hanya seorang koordinator, sekitar 100 orang. Dan selama sakelar diaktifkan, mereka akan berkumpul dalam waktu 3 hari. Dan tempat berkumpulnya seharusnya adalah tempat yang disebut Wetland Park yang telah ditandatangani dalam daftar. Tunggu sebentar. Wetland Park. Bukankah kebetulan yang disebut Wetland Park itu ada di Lincheng? Ye Tianzong terkejut. Dia dan Liu Zineng baru saja bertemu Ye Qingfeng di Wetland Park. Kemudian, apa yang disebut organisasi pembunuhan ini diaktifkan dan dikumpulkan di Wetland Park. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Dengan kata lain, Ye Qingfeng tahu lokasinya. Dan dia berpegang teguh pada warisan ayahnya. Dengan cara ini, meskipun ayahnya telah meninggal, pengaruh dan pengetahuannya tentang informasi rahasia tidak sebanding dengan orang biasa. Ya, Komandan. Wetland Park ini berada di kota Lincheng. Tapi sepertinya aku mengerti maksudmu. Penyakit kucing lama telah kembali. Dengan wajah muram, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan. Lalu, ambil amplopnya. Lihatlah. Ada 2 tombol di dalamnya, merah dan hijau. Merah melambangkan keheningan. Hijau melambangkan pertemuan. Artinya, selama saya mengaktifkannya, mereka akan siap membantu saya. Saya dapat menyelidiki dan mengintai mereka kapan saja. Inikah yang Anda maksud? Ye Tianzong bertanya. Huo Fenghuang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi dan mengangguk. Hal ini selesai. Ye Tianzong menyimpan amplop itu. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan terus bertanya, hal kedua, Paviliun Tiansu, tolong beritahu saya pengaturan spesifiknya. Seharusnya malam ini. Aku tidak ingin mengalami malam yang panjang dan bermimpi banyak. Aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Lagi pula, orang-orang di gerbang Yexing juga mendesakku. Sekte mereka telah lama dianiaya oleh Paviliun Tiansu. Selain itu, Nona Gu, seperti yang Anda tahu, juga telah banyak membantu saya dalam 2 hari terakhir. Tangani dengan baik, Anda tahu maksud saya. Jernih. Huo Fenghuang mempertahankan niat aslinya dan berkata dengan tenang, ini adalah Paviliun Tiansu. Negosiator yang saya temukan kali ini adalah sosok yang kuat di sekte mereka. Meskipun dia hanya 0. 2. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan 0. 1. Nya alias, Tianshan Child Elder, adalah seorang wanita berusia sekitar 80 tahun, namun ia sehat dan sehat, serta ambisinya yang besar, sehingga ia tidak boleh dianggap remeh. Dia bersedia bekerja sama dengan kami dan bahkan menegosiasikan perdamaian dengan Sekte Bintang Malam. Persyaratannya adalah selama kami menyerahkan daftarnya, mereka dapat menyetujui persyaratan apapun dari Sekte Bintang Malam. Tentu saja premisnya adalah Paviliun Tiansu tidak bisa dihancurkan, misalnya mereka rela membalas dendam pada siapapun dan membunuh siapapun. Dengarkan ini. Ye Tianzong mencibir. Yang disebut penatua anak Tianshan ini punya rencana bagus. Untuk mendapatkan daftarnya, Anda dapat menyetujui persyaratan apapun. Selama Paviliun Tiansu tidak diperbolehkan menghancurkan keluarga, syarat apapun dapat diterima.
Bukankah ini berarti Paviliun Tiansu hanya dipertahankan namanya saja, tetapi begitu dia mendapatkan daftarnya, dia dapat berkumpul kembali, atau apakah dia bermaksud menggantinya? Penatua anak Tianshan ini, apakah kamu ingin menggantikannya? Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun maknanya hampir sama. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Master Pavilion. Namun, dia sudah tua dan memiliki ambisi yang besar. Dia selalu ingin mereformasi Paviliun Tiansu dan mengejar level yang lebih tinggi. Tentu saja, ini hanyalah sebuah alat tawar-menawar bagi saya untuk mengajak pihak lain untuk bernegosiasi. Sesuai dengan keinginan dan pengaturan saya merasa ketika kita sampai di meja perundingan, kita akan berpura-pura menyetujui permintaan dan tangan pihak lain. Dalam daftarnya, dan itu benar. Serahkan daftar aslinya. Ye Tianzong mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksud pihak lain. Setelah daftar sebenarnya diserahkan, pihak lain kemungkinan besar akan segera memalingkan muka dan menolak siapapun. Namun, Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa dan mengajukan pertanyaan. Huo Fenghuang menjelaskan, dia dapat mengidentifikasi penipuan. Selain itu, dia juga tahu apakah itu telah diaktifkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, Anda bisa hanya serahkan daftar yang sebenarnya. Setelah kesepakatan tercapai, kami akan membiarkan orang-orang dari Sekte Bintang Malam bersiap untuk merebut Paviliun Tiansu. Setelah masalah selesai, kami akan pergi ke Wetland Park. Saya akan memanggil semua orang saya untuk bunuh organisasi pembunuh ini. Daripada aku menggunakannya, lebih baik hilangkan semuanya, agar aku bisa menyelamatkan orang kepercayaanku. Bagaimana menurutmu? Ini akan sulit. Orang-orang ini adalah ahli dengan keterampilan unik. Kalau orang awam menghadapinya pasti tidak akan berhasil. Tetapi jika Huo Fenghuang memanggil anak buahnya, ditambah dirinya sendiri, dan membunuh mereka, itu tidak akan menjadi masalah besar. Di Wetland Park pertempuran sudah dekat. Awalnya saya ingin menggunakan orang-orang dari organisasi pembunuhan ini untuk keperluan saya, tapi sekarang sepertinya saya tidak bisa melakukannya. Tentu, biarlah ibu anak Tianshan berbahagia dulu. Saat dia mulai mengambil tindakan, inilah saatnya bagiku untuk meregangkan otot dan tulangku. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, lalu, kapan waktu yang Anda sepakati? Bab 350. Malam ini, jam 12. Mendengar. Ye Tianzong melirik ke arah waktu. Sekarang jam setengah 8 malam. Masih ada waktu. Apalagi setelah perundingan di sini selesai, saya akan segera makan malam bersama ayah mertua, ibu mertua, istri, dan seluruh keluarga. Saya telah memberitahu Nonagu sebelumnya bahwa saya akan mengatur negosiasi kerja sama malam ini dan memintanya menunggu ketika dia datang di malam hari. Semuanya tertata dengan baik dan teratur. Baiklah. Waktunya telah ditentukan, dan untuk lokasinya. Menurut permintaan pihak lain, lokasinya adalah restoran Hotpot Lin Zhengzong. Apa? Ye Tianzong terkejut. Dia memandang Huo Fenghuang dengan bingung dan bertanya, mengapa kamu ada di restoran Hotpot Lin Zhengzong? Itu adalah wilayah keluarga Lin. Meskipun, saya tahu Paviliun Tiansu mereka memiliki hubungan tertentu dengan persekutuan Chaebol. Dan persekutuan Chaebol mengendalikan keluarga Lin. Namun, saat ini kedua putra keluarga Lin, Lin Surong dan Lin Jianrong, tidak cocok satu sama lain. Saya belum siap berurusan dengan Lin Jianrong, jadi apakah Lin Jianrong akan muncul malam ini? Masalah Ye Tianzong baru-baru ini. Huo Fenghuang tidak tahu. Melihat ekspresi ketakutan Ye Tianzong, Huo Fenghuang buru-buru berkata, bawahan saya tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, mereka mengatur lokasinya. Jika menurut Anda ada sesuatu yang tidak pantas, maka saya akan memberitahu mereka dan meminta mereka mengubah lokasi. Saya percaya bahwa daftarnya ada di tangan kami dan kami masih memiliki inisiatif. Tidak dibutuhkan. Ye Tianzong melambaikan tangannya. Dia hanya terkejut, tapi dia tidak memikirkannya. Bagaimanapun, melalui koordinasi Ye Qingfeng, dia dan Liu Zineng akan berkomunikasi dengan Lin Jianrong dalam 2 hari ke depan. Dan dia hanyalah Xiao Ye, dan dia tidak mengungkapkan identitasnya. Malam ini, mari kita memimpin dan melakukan konfrontasi pertama. Namun secara spesifik, peran apa yang dimainkan pihak lain dalam hal tersebut? Lebih baik diuji terlebih dahulu. Mari kita atur seperti ini. Pada jam 12 malam ini, restoran Hotpot Lin Zhengzong. Pada saat itu, saya akan mengajak Nonagu bertemu dengan tetua anak Tianshan, dan Anda akan menemani saya. Apalagi selain kami, di antara para peserta, Lin Jianrong juga harus hadir.
Aku punya dendam dengan anak ini, tapi tidak perlu terburu-buru menghadapinya sekarang. Aku akan bermain-main dengannya dulu. Ye Tianzong berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan melambaikan tangannya. Oke, ayo kita lakukan ini sekarang. Kamu tidak ada hubungannya di sini untuk saat ini. Kamu bisa mengintai di dekat Lin Zhengzong. Jika waktunya tiba, aku akan pergi. Selain itu, adalah pertempuran di Wetland Park. Anda harus memilih tentara elit dan jenderal yang kuat. Organisasi pembunuhan yang terdiri lebih dari 100 orang ini tidak dapat diremehkan. Saya tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Lagi pula, ini bukan perbatasan utara, jadi lebih baik tidak menonjolkan diri. Oke, mengerti. Ya, Komandan. Selesai Huo Fenghuang duluan. Ye Tianzong mengikutinya keluar. Waktu makan malam telah usai, dan para tamu berangkat satu demi satu. Selain itu, di bawah kepemimpinan Cui Beibei, restoran hotpot kini memiliki budaya perusahaan yang berorientasi pada layanan. Ketika pelanggan meninggalkan toko, sekelompok karyawan berdiri di depan pintu, terbagi menjadi dua sisi, mengangguk dan membungkuk, tampak sangat hormat. Para tamu makan dengan nyaman, bersenang-senang, dan bahkan pergi dengan senyum bahagia. Apalagi dia juga mengatakan akan datang lagi lain kali. Kemudian, karyawan membersihkan. Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian masih mendiskusikan detail lainnya secara intensif. Ren Fengjiao dan Ren Yurou berkumpul bersama, memberikan saran tentang situasi di toko. Dan Cui Beibei adalah orang dengan etika profesional. Meski apa yang terjadi di kantor barusan membuat Cui Beibei sengsara. Namun, begitu dia terlibat dalam pekerjaan, suasana hatinya cepat berubah. Setelah merekam kutipan di tangannya, dia melihat Ye Tianzong berjalan keluar. Dia menghilangkan kabut sebelumnya dan berjalan sambil tersenyum. Tahun-tahun ini, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah dan anak perempuan Cui Haoyang, dan apa yang terjadi di kantor barusan membuatnya semakin berkecil hati. Tidak ada gunanya menangisi ayah seperti itu. Tuan Ye, datanglah kemari. Wajah Cui Beibei penuh kegembiraan, seolah dia tidak sabar menunggu. Melihatnya seperti ini, entah kenapa, Ye Tianzong tiba-tiba merasa tertekan. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak, dia hanya mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Beibei, bagaimana bisnis di toko hari ini? Bagus. Jauh melampaui ekspektasi Nona Ren. Tentu saja, semua ini berkatmu. Saya memperkirakan jika kita terus beroperasi untuk sementara waktu dan membangun reputasi dan merek, kita bisa membuka cabang. Lagi pula, sekarang satu toko kami tidak cukup. Kami membutuhkan lebih banyak toko untuk mendukungnya. Karena kita adalah toko utama di sini, mengingat perkembangan di masa depan, saya menyarankan agar kita menggabungkan toko dari dua toko yang berdekatan dan membuka satu sama lain untuk menampung lebih banyak pelanggan. Bagaimana menurut Anda? Ini ide yang bagus. Selama itu bagus untuk restoran hotpot, Ye Tianzong bisa menerimanya. Apalagi Cui Beibei tidak tertarik pada uang, dia hanya menikmati suasana dan kesenangan bekerja. Ye Tianzong tahu, dia ambisius. Datang ke sini hanyalah belajar dan berlebihan. Tentu, dia suka menghidupi dirinya sendiri dan tidak mau bergantung pada kekuatan ayahnya. Saya kira demikian. Tunggu beberapa hari, kalau bisnis restoran hotpot bisa terus laris. Kami bisa melakukan persiapan untuk cabangnya. Namun, saya akan mengurus penyewaan dua toko terdekat. Namun, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kamu harus menjawabku dengan jujur. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Ye Tianzong serius. Cui Beibei juga menahan senyumnya, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, baiklah, Tuan Ye, beritahu saya. Apakah ini tentang ayah saya? Saya pernah berada di kantor sebelumnya, dan saya sudah putus dengan ayah saya. Oh tidak, itu Cui Haoyang. Saya tidak akan lagi peduli dengan hubungan antara ayah dan anak perempuan serta urusannya. Saya tidak akan keberatan dengan cara Anda menghadapinya, jadi Anda. Petik 2. Beibei. Darah lebih kental dari air, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ayahmu memang melakukan kesalahan, tapi dia mungkin dimanfaatkan. Kamu tidak perlu terlalu menyimpan dendam. Lagi pula, aku tidak ingin bertanya tentang perbuatannya. Ini terutama tentang kamu. Saya. Cui Beibei mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu, apakah aku punya masalah? Apakah ada kesalahan yang aku lakukan, atau kamu tidak puas? Katakan padaku, aku pasti akan mengubahnya, tapi... Hahaha. Ye Tianzong tertawa, melambaikan tangannya dan berkata, tidak, jangan terlalu gugup.
Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, saya yakin itu. Selain itu, ini bukan pujian, saya berbicara tentang fakta. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda benar-benar dalam niat awal atau keadaan saat ini, restoran Hotpot selalu ingin membangun bisnisnya sendiri, lalu saya ingin bertanya, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Jangan salah paham, saya tidak mengusir Anda, juga tidak bertentangan dengan pekerjaan Anda. Saya bukannya tidak puas, tapi saya dengan tulus ingin membantu Anda. Saya tidak punya banyak kemampuan, tapi saya yakin itu saya masih memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan Anda, jadi saya ingin Anda menceritakan semuanya kepada saya, bukan? Sekarang, Ren Yuro masih sibuk. Tapi Zhang Chunkin dan Ren Dongguo belum datang. Pertemuan dengan tetua anak Tianshan dan yang lainnya pada pukul 12 malam ini juga berjalan dengan tertib. Selagi Anda masih punya waktu, Anda bisa berbicara dengannya. Tuan Ye, Anda. Cui Bebe merasa tersanjung. Apalagi setelah ayahnya melakukan hal seperti itu, alih-alih menyalahkannya, pihak lain malah ingin membantunya. Sejujurnya, Cui Bebe terharu sekaligus bersalah sesaat. Nalurinya adalah menolak, tetapi melihat wajah Ye Tianzong yang bersemangat, dia akhirnya ragu-ragu dan mengangguk setuju. Duduk. Keduanya tenang dan berbicara panjang lebar. Katakan padaku, Bebe, perlakukan aku seperti kakak. Kami berdua sekarang tahu segalanya dan berbicara tanpa henti. Hanya kami berdua, tidak peduli dengan hal lain. Aku benar, aku akan melakukannya. Tidak masalah jika aku salah. Saya, Ye Tianzong, sangat kejam terhadap musuh saya. Tapi saya sangat toleran terhadap rakyat saya sendiri. Ye Tianzong menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya sedikit. Kata-katanya lembut dan manis, yang membuat hati Cui Bebe yang awalnya gugup perlahan-lahan menjadi rileks saat mendengarnya. Dia tidak terlalu sopan, tetapi berkata terus terang sesuai dengan idenya yang telah lama direncanakan. Baiklah, Tuan Ye, saya akan berbicara terus terang. Dalam ide saya ingin mendirikan tempat yang eksklusif untuk saya. Studio saya sendiri. Saya berada di luar negeri dan mengambil jurusan desain fashion. Saya berharap dapat merancang merek yang trendy dan memimpin tren internasional. Namun, membuka studio memerlukan rekrutmen, pemilihan lokasi, dan suntikan merek yang diperlukan. Saya masih belum cukup percaya diri, dan saya harus pergi melalui penelitian dan pengalaman yang lebih cermat sebelum saya dapat mengambil langkah pertama. Dengarkan ini. Ekspresi Ye Tianzong tidak banyak berubah. Dia benar-benar tidak memahami desain pakaian, tetapi prinsip operasi bisnisnya sama. Dia tersenyum ringan dan berkata, Bebe, terus terang, ini masalah dana dan bakat. Jika Anda punya uang, Anda akan memiliki personel, dan kalau punya uang lebih, pasti punya personel. Itu sudah lebih memadai. Soal pemilihan lokasi, tidak ada gunanya disebutkan. Apalagi jika Anda ingin tahu apakah merek pakaian dalam negeri masih ada peminatnya, Anda masih membutuhkan seseorang untuk membantumu. Tidak. Cui Bebe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, memang gaya bos membiarkan orang lain bekerja. Tapi yang ingin saya lakukan bukanlah menjadi bos, tapi menciptakan merek. Oleh karena itu, saya perlu melakukan inspeksi di tempat. Untuk segalanya. Dan Anda benar. Saya membutuhkan bakat untuk membantu saya. Namun, koneksi saya di negara ini terbatas, dan saya tidak ingin bergantung pada bantuan ayah saya. Saya ingin mengandalkan diri saya sendiri. Kalau begitu aku mengerti. Ye Tianzong mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, jangan bicara tentang masalah pendanaan. Saya akan memberi Anda seseorang yang akrab dengan lingkungan domestik dan Anda dapat yakin. Bagaimana menurut Anda? Benarkah? Cui Bebe sangat bersemangat. Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, lihatlah apakah saya, Ye Tianzong, membodohi Anda. Saya akan membantu Anda menemukan orang ini. Setelah Anda menemukannya, biarkan dia menanganinya untuk Anda. Tapi jangan tunda lagi tentang panasnya restoran pot. Lagi pula, kalau kita mau buka studio, apalagi kalau itu jenis brand fashion internasional yang kamu sebutkan, kita tidak bisa terburu-buru, kita harus melakukannya pelan-pelan dan selangkah demi selangkah. Bagaimana menurut kamu? Cui Bebe mengangguk. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.